Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان عزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Mei ya 2024 atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah apa 10? 9 ya 9 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan yang mulia, bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya, dan bulan Rajab ya, itu yang disebut dengan Ashhurul Hurum ya, bulan-bulan yang mulia, di mana bulan-bulan tersebut memiliki keistimewaan, yaitu dilipat gandakannya pahala dan dilipat gandakannya dosa ya. Jadi dosa itu di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan ya. Makanya ada pesan khusus di dalam Al-Quran ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Hukum asal daripada kezaliman atau maksiat dosa itu hukumnya haram di semua bulan, di semua waktu. Kan tapi lebih ditekankan ya untuk berhati-hati pada bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang mulia. Ya. Kenapa? Karena dosa pun dilipat gandakan. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi puas sekalian azakumullah, insyaallah kita masih membahas kelanjutan dari para bab yang kedua, yaitu man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab ya. Siapa yang mewujudkan betul-betul makna tauhid atau betul-betul memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan ya tentang 3 kelompok ahli tauhid ya, tentang 3 kelompok ahli tauhid dalam memasuki surga ya. Ada 3 kelompok ahli tauhid yang akan memasuki surga ya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah tanpa hisab tentu tanpa azab gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang masuk surga dengan hisab tanpa adab ya, dengan hisab tanpa adab, itu yang hisab dengan hisab yang mudah ya, dengan hisab yang mudah. Dan kemarin sudah kita jelaskan apa itu hisab yang mudah, yaitu yang disebut dalam hadis dengan al-arad. Al-arad itu pemaparan dosa. Allah Azza wa Jalla memaparkan dosa hambanya antara dirinya dengan hamba tersebut saja ya. Disampaikan bukan kamu telah melakukan dosa ini, dan hamba tersebut mengakui itu semua ya. Dibuat hisab itu mudah ya. Allah memaparkan, kemudian si hamba mengakui, dan tanpa adanya persaksian ya, kulit, tangan, kaki dan seterusnya ya. Semuanya dijawab dengan iya, mengakui seluruhnya, sampai kemudian si hamba tersebut merasa akan binasa ya. Dan kemudian pada akhirnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, dahulu di dunia aku telah menutup aib-aib ini, dosa-dosa ini dari makhluk ya, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosa tersebut. Itu disebut dengan hisab yang mudah ya, atau al-arad dalam bahasa hadis. Dalam Al-Quran disebut dengan hisaban yasira ya.
Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun seorang yang diberikan catatan amalnya, kitab atau buku amal dia di dunia ya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya atau kelompoknya, yaitu orang-orang yang beriman dengan bahagia masrura ya. Kemudian ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang dihisab dengan hisab yang sulit atau hisab yang munaqasyah ya. Hisab munaqasyah itu hisab yang sangat rinci ya, hisab yang sangat rinci, diaudit sebegitu rinci ya, penuntutan akan segala dosa yang besar maupun yang kecil ya. Adapun yang ini nanti akan masuk surga dengan diadab terlebih dahulu ya. Dan mereka dari kalangan ahli tauhid juga, ahli tauhid al-Islam, tapi para pelaku dosa ya. Para pelaku dosa yang dia tidak bertaubat ketika sebelum meninggal, selain syirik tentunya, selain syirik. Jadi buat sekalian ya, jika di bab sebelumnya, di bab yang pertama ya, ini kan kita masuk bab kedua ya. Jika di bab sebelumnya ya telah dijelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid secara umum ya, tentang keutamaan tauhid secara umum ya, yang mencakup para ahli tauhid yang masih terjerumus dalam dosa dan bid'ah ya. Serta menyebutkan janji Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa kepada mereka. Hatta para pelaku dosa besar, para pelaku bid'ah, selama mereka bertauhid, selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya bid'ahnya bid'ah yang bukan bid'ah yang syirik atau bid'ah yang kufur ya. Para pelaku dosa-dosa besar dan dia tidak menghalalkan dosa tersebut, dia mengakui berada di atas maksiat, selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla berjanji akan berikan ampunan kepadanya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa para pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam ya, selama mereka meninggal di atas tauhid, selama mereka meninggal di atas keimanan tauhid ya, tidak meninggal di atas kesyirikan, kekufuran, maka pada akhirnya dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu juga disebutkan dalam pembahasan syafaat ya, syafaat Nabi dan juga syafaat yang lainnya dari kalangan malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam. Ini berbeda dengan akidahnya Khawarij. Ya, akidahnya Khawarij itu mengkafirkan para pelaku dosa besar sehingga ya mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini akidahnya Khawarij. Ini akidah yang sesat. Ya, akidah yang sesat. Ya. Adapun di bab ini, di bab yang kedua, maka khusus menjelaskan tingkatan ahli tauhid yang lebih tinggi ya. Tingkatan ahli tauhid yang paling tinggi atau yang lebih tinggi, yaitu mereka yang betul-betul memurnikan tauhid dari segala yang dapat mencacati kesempurnaannya. Man haqqaqa at-tauhid ya. Siapa yang betul-betul memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab ya. Memurnikan tauhid dari segala yang mencacatinya, mencacati kesempurnaannya, baik itu berupa kesyirikan, bid'ah ataupun maksiat yang dilakukan secara terus-menerus
Setiap kita berbuat dosa, ya. Setiap kita berbuat dosa. Tapi hendaknya ketika kita berbuat dosa, ya, segera bertaubat. Ya, bertaubat. Tidak israr, tidak terus-menerus. Ya. Segera bertaubat. Ya. Dan di bab ini juga menyebutkan bahwa salah satu daripada ciri mereka, ya, salah satu daripada ciri mereka, ciri orang-orang yang betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang sempurna tauhidnya adalah kemurnian rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemurnian rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha untuk meninggalkan perkara yang makruh demi kesempurnaan tawakal. Sampai-sampai ya sebab atau ikhtiar yang sifatnya makruh yang bisa mengurangi ketawakalan dia kepada Allah itu mereka tinggalkan. Ya. Yaitu yang disebutkan dalam hadis yang kemarin kita sampaikan, ya. Hadis tentang meminta diruqyah, meminta dikai pengobatan dengan besi panas dan tatoyur. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dikai, dan mereka tidak bertatoyur. Meminta diruqyah dan meminta dikai atau melakukan kai sendiri itu hukumnya makruh. Ya, makruh. Ya. Kenapa? Karena bisa mengurangi rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang datang kepada orang lain untuk meminta diruqyah, ya, maka ini bisa mengurangi tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun meruqyah diri sendiri, maka itu disyariatkan. Ya, Rasulullah pernah meruqyah beliau sendiri dan sering meruqyah beliau sendiri. Ya. Dan juga malaikat Jibril ya, pernah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi tanpa permintaan. Ya. Intinya di sini ikhwan, ya, saking tingginya ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan jenis pengobatan ini, yaitu meminta diruqyah. Tetapi ikhwan sekalian, apabila ada seorang yang meminta pertolongan kita, ya, untuk meruqyahnya karena mungkin dia tidak mampu melakukannya atau mungkin dalam kondisi dia tidak sadar, ya, atau mungkin yang meminta adalah keluarganya misalnya, ya, karena dia terkena sihir misalnya, maka tidak mengapa kita bantu, ya, maka tidak mengapa kita bantu untuk meruqyahnya. Dan setelah itu kita ajarkan, ya, tentang tauhid, tentang syirik, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, untuk sholat 5 waktu tepat, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dan seterusnya dari amal-amalan yang bisa menjaga diri dari, ya, sihir dan yang semacamnya. Kemudian kita ajarkan bagaimana cara meruqyah mandiri. Ya. Mereka lah golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, yang disebut dengan sabiqun bil khairat, ya, sabiqun bil khairat, ya, mereka yang betul-betul memurnikan, ya, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebutkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32, ya, yang Allah sebut dengan sabiqun bil khairat. Allah Azza wa Jalla membagi ahli tauhid kepada 3 golongan di sini. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina." Ya. Kemudian kami wariskan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, ya, kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana umat Rasulullah ini, yaitu ahli tauhid? Ada 3 golongan di sini. Yang pertama, kata Allah, "Faminhum zalimun li nafsihi." Ya. Yang kedua, "Wa minhum muqtasid."
Dan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Yang pertama di antara mereka, yaitu di antara hamba-hamba kami. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan hamba-hamba kami. Jadi orang-orang yang bertauhid dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara umat Rasulullah yang zalimun li nafsihi, menzalimi diri mereka sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Apa itu zalimun li nafsi? Zalimun li nafsi yani humul ladzina taraku ba'd wajibatil iman wa fa'alu ba'd al muharramat. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sebagian kewajiban iman. Yani mereka meninggalkan sebagian perkara-perkara yang wajib. Wa fa'alu ba'dha al-muharramat, dan mengerjakan sebagian perkara-perkara yang haram selain syirik. Selain apa? Syirik. Jadi mereka masuk dalam kelompok ahli tauhid. Ya. Mungkin dia minum khamr, mungkin dia berzina, mungkin dia makan riba, ya. Mungkin dia mencuri dan seterusnya, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi ada amal-amal yang mereka kerjakan dari kewajiban-kewajiban, ya. Misalnya mereka masih sholat, ya. Meskipun yang tergelincir atau bergelimang dengan dosa-dosa ini hampir-hampir kebanyakan sholat gak Pak? Kira-kira yang suka minum khamr, kemudian berjudi, kira-kira sholatnya terjaga nggak ini? Umumnya enggak ya ini, ya. Hanya saja memang mereka meninggalkan sholat selama mereka meyakini kewajibannya, mereka masih dalam koridor Islam menurut mayoritas ulama, tidak keluar dari Islam menurut jumhur ulama, ya. Selama mereka meninggalkan sholatnya itu karena apa? Malas, tapi masih meyakini apa? Kewajibannya. Namun sebagian ulama menghukumi keluar dari Islam. Ini perkara yang sangat berat meninggalkan sholat, ya. Perkara yang sangat berat meninggalkan sholat ini. Islamnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Atau mungkin yang dosa-dosa yang masih orang mengerjakan sholat itu biasanya apa? Dosa-dosa yang misalnya dia makan riba, ya, atau bermuamalah dengan riba. Ini biasanya ada yang masih sholat, ya. Atau pacaran, ya, mendekati zina, masih banyak yang sholat, ya. Ya. Tapi kalau sudah mukhaddarat, ya, obat-obatan terlarang, ya, walaupun mungkin pada saat mereka sadar mereka sholat, ya. Baik. Kemudian siapa itu al-muqtasid? Kelompok yang kedua, al-muqtasid humul ladzina fa'alu al-wajibat wa taraku al-muharramat. Mereka adalah kelompok yang mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi mencukupkan mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi tidak mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya keutamaan-keutamaan, yang sunnah-sunnah, yang mustahabbat. Cukup yang wajib-wajib dikerjakan dan meninggalkan yang haram, ya. Muqtasid jadi pertengahan, ya. Kemudian yang ketiga, sabiqun bil khairat. Ini yang tadi disebutkan oleh penulis, ya, yaitu orang yang memurnikan betul-betul, memurnikan tauhid, disebut dengan sabiqun bil khairat, ya, yaitu orang-orang yang mendahului untuk berbuat kebaikan, ya, biidznillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Yani humul ladzina fa'alu al-wajibat wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat wa fudul al-mubahat.
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah, yang mustahabbat, yang dicintai, ya, atau yang sunnah-sunnah. Dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga yang makruh, ya. Dan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang mubah secara berlebihan, ya. Perkara-perkara yang mubah tapi berlebihan, ya. Ada sebagian orang mengerjakan perkara yang mubah tapi levelnya atau derajatnya atau prosentasinya terlalu berlebihan. Dan ini sabiqum bil khairat tidak melakukan ini. Ini biasanya berkaitan dengan masalah hobi, ya, hobi, ya, berkaitan dengan masalah hobi. Perkara yang hukumnya mubah, ya, tapi berlebihan, ya. Mereka tidak melakukan itu semua, ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat semangat dalam mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah, dan mereka meninggalkannya haram dan yang makruh. Ini disebut dengan sabiqun bil khairat. Meskipun ada penjelasan yang saya dapatkan di di YouTube, di video Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Beliau ketika menjelaskan ayat ini, "Tsumma awrathal kitaba alladziina shafayna min ibadina", ya. Beliau menyebutkan bahwa dua kelompok sabiqun bil khairat dan al-muqtasid ini akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Kenapa? Karena muqtasid tidak melakukan perkara-perkara yang haram, mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya. Atau bisa juga seorang yang zalimun li nafsi, ya, dia menzalimi dirinya sendiri, berbuat dosa dan maksiat, tapi kemudian dia bertaubat. Maka dia bisa masuk dalam kelompok yang muqtasid, ya, dalam kelompok muqtasid. Kenapa? Dia telah bertaubat. Ya, sedangkan dalam hadis disebutkan, ya, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lah. Ya, orang yang bertaubat dari sebuah dosa maka seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ala kulli hal ikhwah, ala kulli hal, ya, kita berusaha untuk bersemangat di dalam mengerjakan perkara-perkara atau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya perkara-perkara yang wajib. Dan kita juga berusaha untuk menyempurnakan perkara-perkara yang wajib itu dengan perkara-perkara yang sunnah. Ya, seperti kita salat 5 waktu, ya. Kemudian kita tambal salat itu dengan salat sunnah rawatib, ya, untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam salat, ya, 5 waktu tersebut, ya. Atau, ya, sedekah, ada sedekah yang wajib seperti zakat, ya. Setelah zakat kita pun melaksanakan yang sunnah-sunnah dalam hal ini, ya, sedekah, infak dan seterusnya, ya. Atau yang lain dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan amal ibadah yang kita lakukan. Makanya kita diperintahkan setelah kita mengerjakan sebuah amal ibadah, ya, untuk beristighfar, ya. Astagfirullah. Baik. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat 33, Allah melanjutkan, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Ya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, ya. Surga-surga Aden yang akan mereka masuki. Yadkhulunaha, ya. Domir waw atau domir jamak di sini kembali kepada 3 kelompok ini, ya. Kembali kepada 3 kelompok ini, zalimun li nafsi, muqtasid dan sabiqun bil khairat. Ya, ketiga-tiganya ini akan masuk surga-surga Aden, ya, akan masuk surga-surga Aden, ya. Di dalamnya mereka diberikan perhiasan, yuhallawna fiha, ya. Diberikan perhiasan min asawir, dari gelang-gelang dari emas. Gelang-gelang yang terbuat dari emas.
wa lu'lu'a, dan juga yang terbuat dari mutiara. Ya. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Kalau sudah di surga, sudah tidak ada lagi larangan, sudah tidak ada lagi apa? Larangan. Ya, semuanya adalah jaza, adalah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Apa-apa yang dilarang di dunia, ya nanti di surga sudah tidak ada lagi larangan dan sudah tidak ada lagi perintah. Semuanya adalah kenikmatan. Ya, memakai ya perhiasan yang terbuat dari emas, ya gelang-gelang yang terbuat dari emas dan juga mutiara, dan bahkan juga memakai apa? Sutra. Yang mana itu ya diharamkan di dunia bagi kaum lelaki. Ya. Di akhirat atau di surga sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi perintah dan larangan. Ya. Baik. Ini kelanjutan daripada muqaddimah yang kemarin. Kemudian di sini penulis menyebutkan atau membahas dalil-dalil tentang bab ini satu persatu. Ya. Dalil yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Ya. Dalil yang pertama tentang mewujudkan atau memurnikan tauhid ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai dalil ya bagaimana sih sifat atau ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ya, yang betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya adalah sosok yang tidak asing bagi kita sekalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummah ya, ummah qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Beliau adalah seorang ummah atau seorang imam ya, qanitan lillah, seorang imam yang bisa dijadikan sebagai teladan. Qanitan lillah, lagi patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Hanifan, lagi hanif atau berpegang teguh pada kebenaran ya, lurus ya. Walam yakun minal musyrikin, dan sekali-kali beliau bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Taala. Ya. Di sini ikhwas sekalian, contoh seorang yang telah memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini salah satu contoh sosok yang telah memurnikan tauhid, ya, telah betul-betul ya yuhaqqiqut tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau alaihissalam adalah seorang nabi yang telah menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Telah banyak melalui ujian-ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Di saat seluruh penduduk negerinya menyembah berhala ya, berbuat kesyirikan ya, namun beliau tetap kokoh dan teguh untuk menegakkan tauhid dan mendakwahkannya kepada umatnya di negerinya itu sendirian ya. Kita bisa bayangkan itu, ketika kita sendirian di sebuah komunitas sendirian ya, itu rasanya seperti apa? Rasanya nggak enak ya. Padahal kita masih banyak saudara kita kaum muslimin ya. Tapi ketika kita terasing sendirian, maka ini sebuah ujian ya, sebuah ujian yang lumayan berat ya. Apalagi di sebuah negeri yang tidak ada yang mentauhidkan kecuali dirinya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan beliau berani menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan tangannya ya, dengan kampaknya ya. Dan itu beliau lakukan sendirian ya.
Beliau lakukan sendirian. Ya. Dan begitu pula beliau alaihi salam ya itu mendapatkan predikat Khalilur Rahman. Ya, Khalil Ar-Rahman atau kekasih Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa beliau mendapatkan predikat ini? Khalilur Rahman. Ya. Karena beliau telah melalui berbagai macam ujian dari Allah Tabaraka wa Taala. Ujian-ujian yang sangat berat. Ya. Di antaranya beliau harus meninggalkan istrinya di sebuah tempat yang tandus, di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Ya. Meninggalkan istrinya bersama dengan anaknya yang masih bayi. Ya. Dan itu beliau lakukan dengan penuh kepatuhan. Tidak ada bertanya kenapa ya Rabb, kenapa. Ya. Tidak. Beliau melakukannya dengan penuh ketaatan, kepatuhan. Ya. Kemudian setelah itu, ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam mulai beranjak remaja, beranjak dewasa, anak yang dinanti dalam waktu yang lama, kemudian tiba-tiba diuji lagi oleh Allah Azza wa Jalla untuk disembelih. Ya, disembelih untuk disembelih. Ya. Dan ini bukan mimpi dari syaitan ya. Ini dulu kalau nggak salah saya belajar di sejarah Islam SKI ya. Kayaknya pemahamannya keliru. Itu katanya Nabi Ibrahim didatangi mimpi dari syaitan untuk menyembelih Ismail ya. Seingat saya seperti itu. Ternyata itu tidak benar ya. Ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan wahyu dari Allah kepada wahyu yang mimpi yang mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian keutamaan beliau alaihi salam selanjutnya disebutkan dalam firman Allah ya, syakiran li an'umi. Beliau sifatnya ya adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syakiran li an'umi. Ya, seorang yang pandai bersyukur. Ya. Ya, jadi kita bisa mencontoh ikhwas kalian. Ya. Mencontoh sifat-sifat Ibrahim alaihissalam. Ya, seorang pemimpin yang dapat dijadikan sebagai teladan. Kemudian seorang yang patuh, qanit, patuh. Ya. Kemudian seorang yang hanif, yang berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian pandai bersyukur, syakiran li an'umi. Ya. Syakiran li an'umi. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ya. Allah Azza wa Jalla telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ya, Allah pilih beliau dan Allah tunjuki dia ke jalan yang lurus. Ya. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan dia Ibrahim alaihissalam di dunia kebaikan. Ya, hasanah. Ya, yaitu dengan disebut-sebut ya nama beliau Ibrahim alaihissalam dalam salawat Ibrahimiyah misalnya setiap 5 waktu ya itu disebut oleh setiap muslim yang salat ya namanya disebut-sebut ya. Diberikan kebaikan di dunia ya. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguhnya dia di akhirat betul-betul termasuk orang-orang yang saleh. Thumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar kamu mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di sini ikhwas sekalian, ada 4 sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam konteks ayat di atas tadi. Ada 4. Yang pertama yaitu ummah ya. Inna Ibrahim kana ummatan ya. Apa makna ummah di sini?
Makna ummah di sini adalah seorang pemimpin sekaligus suri tauladan yang baik. Seorang pemimpin sekaligus suri tauladan yang baik. Sampai-sampai Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan predikat Khalilur Rahman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau mengikuti sifat-sifat Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah nenek moyang daripada Rasulullah SAW sendiri, nenek moyang. Atau makna dari ummah di sini adalah bahwa beliau seorang yang terhimpun dalam dirinya berbagai sifat mulia, seorang yang terhimpun dalam dirinya berbagai macam sifat mulia yang tersebar pada banyak orang. Jadi kalau seandainya sifat-sifat mulia ini tersebar pada banyak orang, sifat-sifat yang mulia, maka kemudian sifat-sifat yang mulia yang tersebar pada banyak orang ini terhimpun pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Terhimpun pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seorang pemimpin sejati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah seorang yang terkumpul padanya kesabaran dan keyakinan yang kuat. Kesabaran dan keyakinan yang kuat. Bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji? Yakin bahwa itu adalah perintah Allah wa taala. Dan kita pun harus demikian, ikhwas sekalian. Kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana itu juga diperintahkan oleh Allah kepada kita selaku umat Rasulullah untuk mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Penyabar, subhanallah, sifat penyabar ini luar biasa. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa lahir atau muncul dari sifat sabar. Sebagaimana akan muncul berbagai macam keburukan yang ditimbulkan dari sifat tidak sabar atau cepat marah, yang ujung-ujungnya adalah penyesalan. Sampai-sampai salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan amarahnya. Dia marah sebetulnya tapi dia tahan. Subhanallah. Tahan. Tahannya bagaimana? Sampai tidak mengucapkan dari lisannya kecuali yang baik. Kalau sudah keluar dari lisannya keburukan berarti sudah tidak tahan. Temperamen. Iya, bisa temperamen seperti itu. Temperamen ini banyak sekali melahirkan keburukan-keburukan. Makanya di antara wasiat Rasulullah kepada seorang sahabatnya yang minta nasihat kepada beliau apa? La taghdab walakal jannah. La taghdab, jangan marah. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita masih lepas kontrol. Kontrol. Subhanallah. Sifat penyabar ini luar biasa. Dan sifat penyabar ini adalah salah satu sifat seorang pemimpin sejati. Tidak lekas marah, tidak mudah marah, sabar. Subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita pemimpin yang demikian, penyabar dan memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalah menang biasa. Gitu Kalah menang biasa santai saja. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yahdun yang mendapatkan petunjuk.
Ya. Dengan perintah kami. Kapan itu? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Ketika mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Ya. Ketika mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Ya. Seperti yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza misalnya, ya. Itu mereka sedang diuji, ya. Dan tidaklah datang pertolongan kecuali ketika telah sampai betul-betul pada puncaknya, ya. Para rasul pun demikian. Sebagaimana disebutkan Al-Qur'an, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'. Ya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Sampai ketika para rasul itu berputus asa. Ya. Dan mereka mengira bahwasanya mereka telah didustakan, ya, sampai pada puncaknya, ya, ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan kami. Semakin berat ujian, maka hakikatnya semakin dekat pertolongan. Ya. Semakin berat ujian, maka akan semakin dekat pertolongan. Dan itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ujian. Ya. Yang meninggal dari mereka, insyaallah di atas iman, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang baik. Ya. Ada juga.